Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi ketika 13 pria paling populer di Indonesia yang setiap harinya memikul beban ekspektasi jutaan penggemar memutuskan untuk menanggalkan jubah bintang mereka? Di balik deru mesin motor gede yang mengilat dan tawa renyah yang sering kita saksikan di layar kaca, tersimpan sebuah ruang rahasia yang jauh lebih dalam dari sekadar hobi otomotif. Banyak yang mengira The Prediksi hanyalah ajang pamer kemewahan atau sekadar kumpul-kumpul bapak-bapak pencitraan. Namun kenyataannya, ada sesuatu yang jauh lebih emosional di baliknya. Ini bukan lagi soal sejauh mana roda mereka berputar di aspal, melainkan tentang bagaimana komunitas ini menjadi benteng terakhir bagi kesehatan mental mereka yang sering kali retak dihantam kerasnya industri hiburan. Mari kita bedah sisi lain yang jarang terungkap, di mana tawa konyol mereka sebenarnya adalah obat penawar bagi jiwa yang lelah. Geng motor yang dipimpin oleh Andre Taulany ini bermula dari sebuah kerinduan sederhana akan pertemanan yang jujur dan tanpa pretensi di tengah kepalsuan dunia hiburan. Setiap anggota, mulai dari Surya Insomnia yang energik hingga Vincent dan Desta yang legendaris, membawa beban stres yang berbeda-beda dari panggung yang menuntut kesempurnaan. Di The Prediksi, mereka menemukan frekuensi unik di mana status artis papan atas mendadak luntur dan digantikan oleh panggilan sayang yang jenaka sekaligus merendahkan ego. Pertemuan rutin mereka bukanlah sekadar agenda organisasi, melainkan sebuah ritual pembersihan diri dari kebisingan komentar netizen dan tekanan rating yang tak ada habisnya. Disinilah mereka bisa menjadi manusia biasa yang boleh terlihat bodoh, lemah, bahkan konyol, tanpa perlu takut akan penghakiman publik yang kejam. Salah satu terapi mental paling unik yang mereka jalani adalah keberanian untuk tampil sangat absurd dengan seragam-seragam yang sama sekali tidak memperlihatkan kesan macho sebagai anak motor. Mulai dari memakai baju tidur motif bunga, kostum ular yang ketat, hingga seragam sekolah dasar yang nampak kekecilan, semuanya adalah bagian dari dekonstruksi ego yang sangat jenius. Dengan berani tampil memalukan secara kolektif, mereka secara tidak langsung sedang meruntuhkan tembok pertahanan mental yang selama ini memenjarakan mereka dalam citra keren. Aktivitas ini menciptakan rasa solidaritas yang sangat kuat, karena ketika kamu sudah bisa menertawakan dirimu sendiri bersama sahabat, maka masalah hidup yang lain terasa jauh lebih ringan. Inilah sisi dramatis yang jarang disadari publik, bahwa setiap kostum aneh yang mereka pakai adalah simbol pembebasan dari beban identitas publik yang berat. Di balik kemasan konten YouTube yang lucu, sesi touring jarak jauh seringkali menjadi momen curhat kolosal yang sangat intim bagi para anggotanya. Saat mesin motor dimatikan dan api unggun dinyalakan di tengah dinginnya malam, percakapan mereka berubah dari candaan kasar menjadi refleksi tentang keluarga, karir, hingga kegagalan hidup. Mereka saling memberikan dukungan moral saat salah satu dari mereka sedang dirundung masalah pribadi atau perceraian yang menjadi konsumsi publik secara masif. Keberadaan teman-teman yang satu nasib ini membuat mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi badai kehidupan yang kadang tak terduga datangnya. The Prediksi menjadi sistem pendukung atau support system yang sangat solid, di mana setiap anggota bertindak sebagai terapis bagi satu sama lain tanpa perlu menggunakan istilah medis yang rumit. Fenomena The Prediksi juga membuktikan bahwa kesehatan mental pria seringkali pulih melalui kegiatan yang dianggap tidak produktif, namun penuh dengan kehangatan persaudaraan. Di masyarakat kita yang menuntut pria untuk selalu kuat dan tegar, komunitas ini memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan emosi melalui tawa yang meledak-ledak. Terkadang, obat paling ampuh untuk kecemasan bukanlah obat penenang, melainkan sekumpulan sahabat yang bersedia mendengarkan cerita konyolmu berulang kali tanpa merasa bosan. Kehadiran anggota lain yang memiliki selera humor serupa bertindak sebagai dopamin alami yang menyegarkan pikiran mereka sebelum kembali ke realitas pekerjaan yang penuh tekanan. Maka tak heran jika setiap jadwal keberangkatan mereka selalu dinanti dengan antusiasme yang melebihi kegembiraan saat menerima kontrak kerja bernilai besar. Eksistensi mereka yang terus bertahan hingga saat ini menunjukkan bahwa kekuatan utama The Prediksi bukanlah pada koleksi motor mahal yang mereka miliki, melainkan pada konsistensi hubungan antar manusia di dalamnya.
Mereka telah berhasil menciptakan ekosistem yang sehat, di mana persaingan karir tidak lagi relevan ketika mereka sudah berada di atas aspal yang sama. Setiap anggota menyadari bahwa karir di dunia hiburan bisa meredup kapan saja. Namun ikatan persaudaraan yang telah teruji oleh waktu akan tetap ada untuk menyangga mereka. Inilah puncak dari perjalanan mental mereka, sebuah kesadaran bahwa mereka lebih dari sekadar penghibur masyarakat. Mereka adalah keluarga yang saling menjaga satu sama lain. Kesuksesan The Prediksi dalam menjaga keutuhan anggota adalah bukti nyata bahwa persahabatan yang tulus adalah investasi terbaik untuk menjaga kewarasan di dunia yang kian gila. Kisah The Prediksi ini memberikan kita sebuah refleksi diri yang sangat berharga tentang pentingnya memiliki ruang aman dalam hidup kita sendiri. Kita diingatkan bahwa seberapapun suksesnya seseorang di mata dunia, ia tetap membutuhkan lingkungan yang memungkinkannya untuk melepaskan topeng dan menjadi diri sendiri seutuhnya. Carilah komunitas atau sahabat yang tidak hanya menemanimu saat sukses, tapi juga bersedia tampil konyol bersamamu untuk sekadar merayakan kehidupan yang singkat ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan tawa dan waktu luang yang tidak produktif bersama orang-orang terkasih, karena bisa jadi itulah jangkar yang menjaga kesehatan mentalmu agar tidak hanyut di bawah arus stres pekerjaan. Hidup bukan hanya tentang mengejar target dan pencapaian, tapi juga tentang menemukan frekuensi yang sama dengan orang-orang yang bisa membuat jiwamu merasa pulang.